Halo Sobat Pranoka, kembali lagi di podcast Pranologi ITERA. Nah, pada kali ini kita dapat materi bagus nih teman-teman, yaitu tentang mengulik tuntas dan juga menggali informasi tentang program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, di sini saya Muhammad Habib Nalifa sebagai moderator podcast pada kali ini sudah mengundang narasumber dari program studi perencanaan wilayah dan kota, yaitu Pak Sirin. Gimana Pak, keadaannya sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, pada Pak boleh perkenalan diri dulu Pak. Ya, baik. Terima kasih Habil ya. Saya Asirin ya, koordinator program studi perencanaan wilayah dan kota. Dan saya dalam kesempatan ini akan mengenalkan profil program studi perencanaan wilayah dan kota ITERA. Baik, untuk program studi perencanaan wilayah dan kota ini sudah berapa lama Pak berdiri di ITERA? Ya, kalau program studi perencanaan wilayah dan kota ini sudah sejak 2012 ya berdiri ya. Pada saat itu memang masih dikerjasamakan dengan Institut Teknologi Bandung di Bandung. Jadi angkatan 2012, angkatan pertama itu masih kuliah di sana. Kemudian 2014 pindah ke kampus yang sekarang ini di Waihui ini. Oh, berarti dulu PWK ini bermula di ITB dulu ya Pak? Ya, Berarti betul. perkuliahannya itu bermula di ITB. Ya. Setelah itu baru pindah ke Bandar Lampung. Ya, betul. Oke, untuk program studi perencanaan wilayah kota ini sama nggak Pak dengan gimana? PWK sama planologi ini sama nggak Pak? Ya. Atau ada bedanya? Ya, kalau dulu sempat pernah namanya teknik planologi ya. Kemudian balik lagi, awal mula memang sejak zaman Belanda 1959 didirikan pertama itu namanya Regional and City Planning Division, divisi perencanaan wilayah dan kota. Kemudian sempat berubah menjadi teknik planologi. Kemudian sekarang sudah diseragamkan lagi, setiap kampus-kampus itu namanya program studi perencanaan wilayah dan kota. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, dari Pak Asirin ini bakal mengenalin nih teman-teman apa aja informasi-informasi menarik yang ada di program studi perencanaan wilayah dan kota, dan juga bagaimana nih tentang pembelajaran di PWK ini. Kepada Pak Asirin, disilakan. Ya, baik, terima kasih Habil ya sebagai moderator dalam pertemuan kali ini ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan berbagai informasi mengenai program studi perencanaan wilayah dan kota. Ini diharapkan bisa menjadi informasi awal untuk rekan-rekan, barangkali orang tua atau anak-anak SMA yang akan masuk atau berminat di program studi perencanaan wilayah dan kota di Institut Teknologi Sumatera. Nah, yang pertama tentu apa yang dimaksud dengan program studi perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Inti dari prodi ini adalah kita atau mahasiswa diajarkan untuk bisa menganalisis ya. Menganalisis itu mendiagnosis atau memahami, memetakan gitu ya. Itu permasalahan-permasalahan di suatu wilayah atau suatu kota. Kemudian setelah memahami masalah-masalah, tentu kemudian juga ada belajar berbagai analisis ya, menggunakan teknologi, menggunakan statistika, menggunakan matematika, menggunakan analisis-analisis data kualitatif, sistem informasi geografis ya. Itu untuk dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuat suatu rencana gitu ya. Membuat suatu rencana pembangunan kota atau pembangunan perdesaan, pembangunan wilayah, termasuk juga merencanakan infrastruktur atau sarana prasarana wilayah dan kota tersebut gitu ya. Nah, kemudian prodi ini bermula didirikan sejak tahun 2012 ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Di 2012 itu masih di Institut Teknologi Bandung dulunya, karena kita prodi perencanaan wilayah dan kota ITERA ini lahir itu dibidani ya, bisa dikatakan ya, dibidani oleh ITB ya, Institut Teknologi Bandung, dibina langsung oleh ITB. Awal-awal 2012 itu juga masih kurikulumnya menggunakan dari Institut Teknologi Bandung ya, perencanaan wilayah dan kota ITB. Dosen-dosennya juga ya, dosen-dosennya banyak masih menggunakan dari dosen-dosen dari ITB ya. Beberapa dosen yang baru direkrut ya masih sedikit ya, masih ada sekitar 6 orang gitu. Namun lama-kelamaan sejak 2012 itu kemudian berkembang ya, 2014 pindah ke sini ya di kampus Lampung Selatan ini atau
perbatasan dengan kota Bandar Lampung ya, lebih tepatnya di Waihui ya, dekat dengan jalan tol atau pintu tol gerbang Itera ya, atau gerbang tol Kota Baru. Nah ini akreditasi kita Prodi Perencanaan dan Kota ini sudah sangat baik ya, sudah sangat baik atau sudah B ya, kalau dalam huruf itu B. Nah tahun ini atau tahun depan ya, dalam waktu dekat kita sedang mengurus untuk menuju unggul ya. Jadi nanti saya akan terangkan betapa kita sebenarnya sudah layak menjadi unggul ya, namun harus melalui proses administrasi dulu gitu ya. Kemudian visinya Perencanaan dan Kota ini untuk prodi kita ini untuk bisa membuat suatu program studi yang unggul ya, yang memiliki kekhasan pembangunan berkelanjutan ya, kemudian berbasis pembangunan yang inklusif ya, berkeadilan sosial, dan juga menggunakan teknologi kekinian ya. Jadi teknologi kekinian kita up to date ya, teknologi artificial intelligence ya, sistem informasi geografis, kemudian penginderaan jauh, kemudian pemanfaatan alat-alat desain ya, software desain ya, 3 dimensi itu kita terapkan di dalam proses pembelajaran dan kita ajarkan. Dan sebagian mahasiswa-mahasiswa banyak juga yang sudah bisa menggunakan itu ya, alumni-alumni kita, dan banyak yang sudah berkarir ya. Nanti kita terangkan terkait karirnya. Visinya tentu kita akan unggul ya dalam waktu dekat, kemudian kita akan berwawasan pembangunan berkelanjutan, spasial dan aspasial menggunakan teknologi kekinian gitu ya. Kemudian ini data teknis ya, data detail ya, sejak kapan kita berdiri ya, sejak tahun 2012 sebenarnya secara substansinya, tetapi secara administrasinya itu sejak 2015 seiring Itera juga berdiri secara resmi gitu ya. Kemudian ini akreditasi kita B ya, atau sangat baik ya. Sebentar lagi kita sedang mengupayakan untuk unggul ya. Kemudian kita juga tergabung dalam sertifikat keanggotaan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia ya. Kita rutin setiap tahun mengikuti kongresnya dan selalu up to date terkait perkembangan materi, perkembangan metode-metode pembelajaran ya, isu-isu kekinian terkait pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Kemudian ini ada beberapa kelompok keahlian. Jadi di dalam bidang perencanaan wilayah dan kota ini ada beberapa spesialisasi ya, walaupun kita belajar secara umum merencanakan wilayah dan kota, tapi ada juga yang jika nanti mahasiswa ingin spesialisasi itu bisa, misalnya ada spesialisasi di perencanaan dan perancangan manajemen kota gitu ya. Jadi ini fokus mengatasi masalah-masalah perkotaan, mengelola perkotaan, mendesain 3 dimensi perkotaan ya, merencanakan perkotaan. Itu kalau yang berminat spesialisasinya di sini, nanti di tahun-tahun ketiga, keempat itu sudah bisa fokus ke sini gitu ya. Kemudian ada juga yang ingin spesialisasinya ke perencanaan infrastruktur, itu juga bisa ya di kelompok ahlian pengembangan infrastruktur. Kemudian ada juga kelompok ahlian perencanaan dan pengelolaan pembangunan wilayah. Ini kalau yang ingin fokus ke pengembangan regional secara umum atau pengembangan perdesaan ya, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru ya, kota-kota besar, metropolitan. Nah itu bisa di kelompok keahlian ini. Secara umum mahasiswa akan belajar dulu ilmu perencanaan wilayah dan kota ya. Kemudian ada beberapa mata kuliah juga yang spesifik nanti biasanya diperdalam di mata kuliah pilihan gitu ya. Ini belajar semua juga ya, perencanaan kota belajar, perencanaan infrastruktur belajar, perencanaan wilayah belajar. Namun nanti ketika ingin mendalami salah satu bisa mengambil mata kuliah pendalaman di mata kuliah pilihan. Kemudian ini ada beberapa juga fokus ya, karena kita juga kurikulum yang kita kembangkan itu harus yang kekinian, yang merespon adanya isu-isu terkini, dan juga masalah khas Sumatera gitu ya, kekhasan Sumatera juga kita perlu pertimbangkan ya, terkait sumber daya alam di Sumatera, pesisir misalnya, kawasan pariwisata ya, isu-isu kebencanaan, pengembangan lokal. Kemudian kita juga harus up to date ya, harus
merespon perkembangan revolusi industri 4.0 ya, misalnya big data ya, data mining ya, bagaimana mengambil data, mengelola data dari sumber-sumber internet ya yang sekarang sudah mudah didapat gitu ya, digitalisasi informasi ya, kemudian ada juga penggunaan sistem informasi geografis ya, pemodelan wilayah menggunakan sistem informasi geografis, penginderaan jauh itu kita pelajari juga gitu ya. Nah, kemudian ini jika ingin calon-calon mahasiswa ya yang tertarik atau anak-anak SMA, kawan-kawan kita di SMA yang kelas 3 barangkali gitu ya yang ingin lebih tahu lebih dalam ya tentang profil perencanaan dan kota, itu bisa ada websitenya pwk.itera.ac.id ya. Kemudian Instagram @pwkitera. Kemudian YouTube juga ada program studi perencanaan dan kota ya. Nanti di sana ada info-info terkini ya terkait prestasi mahasiswa, terkait kegiatan perkuliahan, studio ya, kegiatan praktikum. Nah, itu ada disampaikan di sana, dan juga kegiatan-kegiatan seminar dosen dan lain-lainnya. Kemudian bersyukur juga kita di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ini sudah menginisiasi ya, ada namanya Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Nah, ini jurnal ini sudah Sinta 5, jadi sudah terakreditasi Kementerian Dikti Saintek ya. Itu sudah Sinta 5, artinya sudah terakreditasi, sudah kredibilitasnya sudah sangat baik gitu ya, sudah bisa bagi rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa ya untuk bisa mempublikasikan hasil-hasil penelitian itu bisa di Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ya. Nanti yang bisa publikasi ya bisa dari internal prodi kita ya, maupun juga dari akademisi dari lain juga. Kalau yang tertarik silakan bisa submit sih, bisa memasukkan di jurnal ini. Ini penting suatu prodi memiliki atau mengelola jurnal ini supaya apa yang diajarkan gitu ya saat di kelas itu sangat relevan dengan perkembangan teori yang ada, kemudian juga isu-isu permasalahan kekinian di Sumatera maupun di Indonesia. Kemudian ini ada juga, kita sudah bersyukur sekali ya, sudah sangat bagus staf akademik kita ya, menurut saya gitu ya. Sudah ada 2 profesor kita ya, ada Profesor Ibnu Syabri ya, PhD, beliau ini ahli perencanaan infrastruktur dan transportasi ya. Awalnya beliau berkarir di Institut Teknologi Bandung, kemudian mutasi ke Institut Teknologi Sumatera ya, memperkuat prodi perencanaan wilayah dan kota ITERA, karena memang seperti yang saya ceritakan di awal ya, bahwa kita lahir dibina oleh ITB gitu ya. Jadi sangat kental sekali kerjasama kita dengan ITB, dan ada Prof. Ibnu Syabri ini memperkuat kita mulai sejak 2024 akhir ya, Oktober ya, resmi itu ya. Kemudian Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu ini PhD ya, beliau ahli kebencanaan ya, manajemen bencana, mitigasi bencana. Beliau juga sudah sangat terkenal di dunia internasional ya, sering sekali ikut acara dan mengisi materi terkait manajemen kebencanaan di level internasional. Beliau juga dari ITB. Beliau mutasi dari ITB, Prof. Insinyur Harkunti Pertiwi Rahayu PhD ini ya. Kemudian ada banyak juga dosen-dosen yang lain sudah doktor ya, walaupun kita baru 12 tahun ya, sejak 2012 ya, 13 tahun jalan ya sekarang, itu sudah mulai ada banyak doktor yang kita dari dosen kita sendiri sejak awal gitu ya. Ada Bapak Bobi Rahman PhD, ada saya sendiri Asirin ya, kemudian ada Bapak Dr. Ilham Malik, ada Bapak Dr. Zainal Ibad, ada Dr. Husnatiara, ada Dr. Syahnas Nabila ya, ada Dr. Asnani, ada juga banyak calon-calon dokter yang lain ya, seperti Ibu Ishe, Ibu Goldi ya, itu juga calon dokter. Ibu Ishe ini dokter dari Leuven ya, Belgia. Kemudian Ibu Goldi dari ITB, Ibu Helmia ini kandidat dokter dari Jerman ya. Kemudian Pak Anin kandidat dokter dari UGM, Pak Zulkodri kandidat dokter dari Jerman juga. Kemudian Pak Hafi ini kandidat dokter dari Inggris ya. Kemudian ada Pak Bayu juga kandidat dokter dari UGM.
Kemudian ada Bu Teti, kandidat doktor dari ITB, ada Bu Zenia, ini kandidat doktor dari ITB ya, dan yang lain-lain juga sedang proses menuju mau berangkat S3 ya. Tapi ada juga yang masih belum bisa berangkat S3 sementara dulu karena masih perlu ada syarat-syarat administratif yang perlu dilengkapi dulu ya. Jadi ada banyak dosen-dosen kita ya, sudah ada sekitar 36 ya, ada juga laboran ya. Nah, inti dari yang ingin saya sampaikan di sini adalah dosen-dosen kita sudah kualifikasinya sudah banyak yang doktor dan sudah lektor gitu ya, bahkan ada 2 yang profesor. Artinya kita sudah sangat kredibel untuk bisa menjalankan proses pembelajaran akademis gitu ya, dan sangat relevan dengan status kita, akreditasinya sangat baik ya menuju unggul. Nah, itu tentu akan sangat baik untuk proses pembelajaran mahasiswa gitu ya, karena mahasiswa itu seringkali selain belajar ya, karena kita ini kan mahasiswa ini pendidikan orang dewasa ya, jadi selain belajar mandiri juga butuh ada rasa percaya diri, rasa bangga gitu ketika dosen-dosennya sudah kredibel ya, profesor, sudah doktor, itu tentu akan meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa gitu ya. Dan juga yang paling penting lagi dari dosen-dosen ini adalah karena kita pendidikan orang dewasa gitu ya, itu jejaring gitu, jejaringnya. Jadi mahasiswa memanfaatkan jejaringnya dosen-dosen ini gitu loh ya, dosen-dosen Prof. Ibnu Syabri, Prof. Harkunti itu jejaringnya sangat luas ya. Kemudian dosen-dosen kita juga sudah banyak juga berkarir, berkiprah di dunia praktik juga gitu ya, dan itu bisa biasanya kami akan mulai membantu mahasiswa itu untuk melink and match-kan ya, atau menyalurkan itu melalui kerja praktek gitu ya. Kerja praktek kita bantu, kita juga dibantu oleh para alumni ya, kita sebarkan, dan kerja praktek kita banyak yang tersebar di pegawai negeri ya, pemerintahan gitu ya, kemudian juga banyak di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, kemudian di lembaga-lembaga non pemerintahan ya, lembaga penelitian itu juga banyak ya. Nanti kita ceritakan yang terkait alumni. Nah, ini profil lulusannya nih. Profil lulusannya tentu ya alumni kita banyak bekerja di bidang perencanaan ya, di konsultan individu, di pemerintah daerah, ada juga perencana fungsional ya, pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Bappenas, kemudian Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, kemudian ada di berbagai dinas-dinas ya, dinas perumahan, dinas PU di daerah-daerah, dinas pariwisata juga bisa gitu ya. Kemudian di Kementerian Lingkungan Hidup, di dinas sosial, praktis di semua dinas atau di semua kementerian atau lembaga itu alumni kita bisa sangat relevan masuk di level di bidang pemerintahan atau di bidang sektor publik ini gitu loh. Kenapa? Karena di setiap instansi atau lembaga itu ada bagian perencanaannya gitu, biro perencanaannya gitu ada, dan ada merekrut juga namanya, kalau di dalam istilah karirnya itu adalah fungsional perencana ya, fungsional perencana, ada nanti perencana pratama, perencana madya sampai perencana utama gitu ya. Itu ada. Jadi sudah sangat diakui ya, kita juga ada ikatan alumni perencana, ikatan ahli perencanaan ya. Jadi karir bidang perencanaan itu sudah seperti layaknya konsultan hukum ya, pengacara, sudah seperti dokter, sudah seperti apalagi bidan atau profesi-profesi yang lain gitu ya. Jadi kita sudah sangat mapan ya, sudah dibangun sejak dulu ya, sejak 1959 awal program studi ini berdiri di ITB, itu sudah dibangun ikatan keprofesiannya gitu loh. Jadi ikatan keprofesiannya itu disebutnya Ikatan Ahli Perencanaan. Ya, jadi kalau di kedokteran namanya Ikatan Dokter Indonesia, kalau kami namanya Ikatan Ahli Perencanaan. Nah, itu menghimpun banyak ahli perencanaan gitu. Aturan main, norma-norma, peraturan perundangan juga sudah banyak mengatur terkait perencanaan pembangunan ini gitu ya. Itu satu ya yang memang awal mula berdirinya perencanaan wilayah dan kota ya, memang untuk mengatasi masalah-masalah publik gitu ya, dengan merencanakan pembangunan kota, merencanakan pembangunan wilayah, merencanakan pembangunan infrastruktur, merencanakan pembangunan perdesaan gitu kan. Itu kan sektor-sektor publik tuh ya.
kepentingan umum gitu kan. Nah, tetapi selain itu juga bisa alumni kita itu ya, dan sudah terbukti juga banyak berkarir di bidang penelitian gitu ya. Ada yang lanjut studi di Cardiff University ya, kemudian ada lanjut studi di Imperial College London ya, kemudian ada yang studi ke ITB itu juga sudah banyak, dan mereka ada yang berkiprah di akademisi jadi dosen peneliti di lembaga-lembaga non pemerintahan, misalnya RDI Resilience Development Initiative di Bandung, itu juga ada beberapa alumni kita berkarir di sana gitu ya. Kemudian pengusaha entrepreneur ya, itu bisa jadi pengusaha pengembang perumahan misalnya gitu ya, pengusaha kontraktor, pengusaha manajemen jasa konsultan ya, jasa penilai publik misalnya, kemudian ada pengusaha penyedia infrastruktur misalnya, itu memungkinkan. Jadi ya barangkali tidak langsung setelah lulus jadi pengusaha, itu bisa juga berkarir dulu, kemudian lama-kelamaan belajar sambil pengalaman di suatu bidang tertentu, nanti lama-lama bisa membangun bisnisnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada praktisi kemasyarakatan ya, pemberdayaan masyarakat, misalnya ada manajemen, ada kebencanaan, ada praktisi pemberdayaan masyarakat UMKM, praktisi pemberdayaan masyarakat pengembangan komunitas ya, bisa juga bekerja di corporate social responsibility di perusahaan swasta gitu ya. Alumni kita itu ada yang berkarir di bidang CSR, misalnya di CSR-nya Indosemen gitu loh, ada CSR-nya di Krakatau Steel gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan swasta itu biasanya ada bidang yang membidangi manajemen aset ya, kemudian ada manajemen masyarakat ya, supaya masyarakat tidak mengalami dampak negatif saja gitu, harus mendapat manfaatnya ya, itu juga perlu dikembangkan oleh para ahli pengembangan komunitas yang biasanya dari alumni kita gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain-lain ya, intinya sih pemerintah ya, swasta, LSM, non government organization ya. Tetapi LSM-nya ini tentu ada banyak ya, ada AK3, ada Resilience Development Initiative ya. LSM yang dimaksud tentu bukan LSM yang yang tidak terkait dengan bidang PWK gitu loh ya kan, karena kan ada juga LSM yang lebih kecenderung ke agamaan gitu ya, ke politik gitu. Tapi LSM ini maksud di sini adalah lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan bidang perencanaan kota. Ada misalnya SNV Netherlands misalnya, itu LSM yang di bidang sanitasi dan penataan kawasan kumuh misalnya. Ada Rujak Center misalnya, itu LSM non government organization yang bergerak di penataan kota misalnya yang ada di Jakarta sana gitu ya. Kemudian Resilience Development Initiative misalnya, itu ada di Bandung, itu fokus LSM-nya meneliti atau mengkaji isu-isu kebencanaan, isu-isu lingkungan ya, isu-isu energi terbarukan, perubahan iklim dan lain-lain, itu bisa. Atau LSM yang lain ya, ada banyak. Kalau nanti rekan-rekan calon mahasiswa, anak-anak SMA ya, itu bisa lebih dalam lagi kita akan kenalkan gitu ya, banyak. Ada mata kuliah kewirausahaan dan karir ya, pengembangan karir ya. Kemudian ada di luar bidang keilmuan ya, bisa di perusahaan-perusahaan swasta tentu ya. Ya kita tidak menutup mata ya, bahwa banyak juga yang alumni kita yang bekerja di perbankan gitu ya. Nah ini profesi-profesi yang terkait ya, kita di dalam rumpun ilmu Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan ya. Kalau dulu di ITB namanya Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya, di ITB sendiri sudah berkembang, ada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, kemudian ada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Nah kalau kita di ITERA ada Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Nah ada beberapa yang akan nanti sejenis dengan kita ya, yang akan sering bekerja sama dengan kita, seperti arsitektur ya, kemudian ada geomatika, ada tata kelola sumber daya air ya, dan yang lain-lain. Kemudian ini ada beberapa skill yang nanti diperkuat di saat proses pembelajaran ya, tentu analisis skill ya, kemudian manajemen, kemudian komunikasi, pengambilan keputusan ya, kemudian menulis ya, dan juga desain tentunya ya. Kemudian ini ada beberapa profil alumni kita. Kemudian nanti belajar apa saja di bidang perencanaan wilayah dan kota ini gitu ya.
Nah, yang pertama semester pertama tentu akan belajar dulu. Kalau di ITERA ini mengadopsi dari ITB ya. Jadi ada tahap pertama bersama gitu. Ada tahap pertama bersama ini seperti di ITB ya. Kalau di perguruan tinggi di Indonesia tuh setahu saya, sejauh yang saya tahu, yang menganut sistem tahap pertama bersama itu ada ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian ada IPB, Institut Pertanian Bogor ya, kemudian ada Institut Teknologi Sumatera gitu. Jadi Berarti sebelum kita masuk ke prodi itu kita ada melakukan TPB dulu ya Pak? ya betul, semester 1 dan semester 2 gitu ya. Ada belajar matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya. Kemudian ada juga bahasa Indonesia, ada olahraga, ada bahasa Inggris juga gitu ya. Ada pengantar komputer dan software gitu ya. Nah, itu di semester 1, semester 2 tuh. Ada lingkungan hidup Sumatera itu di semester 1 dan semester 2. Ini kurikulum yang sedang berjalan ya, berlaku ya. Nah, ada beberapa revisi sedikit ya untuk yang akan berjalan mulai tahun 2025 ya. Tetapi secara prinsip tetap ada belajar fisika, matematika gitu ya. Kenapa? Karena ini penting untuk dasar sains ya, sains dasar atau basic science-nya tetap harus diperkuat juga dulu gitu ya. Atau ini sebenarnya dalam rangka juga menstandarisasi kemampuan awal anak-anak SMA yang baru masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi diharapkan distandarisasi kemampuannya gitu ya. Karena kan ada berbagai macam latar belakang kan ya dari berbagai daerah gitu kan. Nah, coba distandarisasi dulu. Ini di semester 1 dan semester 2. Nah, ada beberapa revisi untuk di semester depan gitu ya, tapi secara prinsip intinya harus ada belajar ilmu dasar dulu gitu ya. Nah, nanti di semester 2, semester 3 sudah mulai ada mata kuliah prodi gitu ya. Ya di semester 1 juga ada ya pengantar perencanaan wilayah dan kota, itu di semester 1 kita mulai kenalkan lebih dalam lagi. Kemudian pengantar proses perencanaan, kita juga ada belajar pengantar ekonomika ya. Kita karena dalam perencanaan wilayah dan kota itu harus peduli juga dengan isu-isu ekonomi, masalah-masalah ekonomi gitu. Jangan sampai membangun atau merencanakan kota tetapi juga tidak logis ya, tidak logis secara ekonomi gitu loh ya. Berarti TPB ini untuk memperkuat kita di analisis prodi gitu ya Pak? Berarti sebelum masuk prodi itu kita didasari dulu dengan mata kuliah dasar. Ya, mata kuliah dasar ini penting untuk membangun logika ya, logika rasionalitas ya di belajar di matematika, kalkulus itu kan ya, fisika itu memastikan dulu semua anak-anak SMA yang masuk ke PWK Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA ini juga punya bekal yang kuat ya di dalam dasar-dasar logikanya gitu ya, dasar-dasar menghitung secara matematis ya, secara fisika gitu ya, pengetahuan umum gitu ya. Kemudian juga kalau tadi kita lihat ada materi tentang pengantar komputer dan software ya. Pengantar komputer dan software 1 ini ya belajar tentang Excel ya, PowerPoint, Microsoft Word ya, yang dasar-dasar dulu itu tidak apa-apa ya. Barangkali ada SMA tertentu yang sudah bagus ya, tetapi kalau yang kurang diperdalam di materi ini gitu ya. Kemudian di pengantar komputer dan software 2 ini yang setelah berjalan kan banyak materinya tentang C++ ya, yang pemrograman segala macam, tapi ke depan ini akan diperkuat di software desain ya, yang sangat relevan dengan bidang PWK. Ada revisi ya, hasil evaluasi pemikiran bersama perbaikan gitu. Kemudian juga tentang lingkungan hidup Sumatera. Nah, kemudian ada materi selanjutnya mulai semester 3, semester 4 ini sangat relevan dengan bidang perencanaan dan kota ya. Ada pola lokasi dan struktur ruang, ada pengantar data spasial, ini sistem informasi geografis ya. Kemudian ada pengantar infrastruktur, sistem perumahan, ada lingkungan ya. Ada metode analisis ya, statistika itu ada di situ ya. Kemudian ada studio proses perencanaan, bagaimana merencanakan itu ada, kita belajar ya, ada studio itu kalau di PWK atau arsitektur itu mengenalnya studio ya, jadi mahasiswa berpraktek langsung gitu ya, learning by doing gitu ya. Jadi memanfaatkan teori-teori yang ada kemudian coba dipraktekkan di dalam proses merencanakan gitu ya. Ada tata guna lahan, ada ekonomi wilayah, perencanaan tapak ya. Kemudian semester 5 ada perencanaan kota, perencanaan infrastruktur, aspek sosial, pengembangan komunitas, pembiayaan pembangunan ya, ini penting juga ya, ini menjadi kekhasan
perencanaan wilayah dan kota di Indonesia ya, bahwa merencanakan seringkali terbatas dana gitu ya. Nah, maka perlu ada belajar pembiayaan pembangunan supaya inovasi-inovasi pembiayaannya tuh seperti apa gitu ya. Jadi jangan hanya merencanakan yang utopis ya, yang ngawang-ngawang saja, tetapi harus realistis gitu. Kemudian ada perencanaan transportasi ya. Kemudian ada ada juga mata kuliah umum ya, agama, Pancasila itu juga penting. Ini amanat dari amanat dari pusat ya, harus ada ya. Kemudian ada kuliah kerja nyata ya. Kemudian ada studi perancangan kota ya, ada perencanaan wilayah, perencanaan perdesaan, manajemen administrasi pembangunan, ya, ada studi perencanaan kota ya. Nah, jadi ada studio-studio ini mahasiswa nanti berpraktek langsung ya, ini akan melakukan perjalanan ke sebuah kawasan ya, di sana ambil data, kemudian berdiskusi dengan pemerintah kota gitu ya, kemudian biasanya 1 minggu di lapangan ya, mengambil data, berinteraksi dengan masyarakat, dengan kawasan, dengan pemerintahan gitu ya, kemudian pulang ke kampus kemudian selama 1 semester mengolah menjadi suatu dokumen rencana gitu ya. Kemudian semester 7 mulai belajar metode penelitian, ada juga kerja praktek ya. Ini sangat penting kerja praktek ini. Jadi mahasiswa nanti ada kesempatan selama 2 bulan atau bisa juga 3 bulan kalau ingin diperpanjang gitu ya. Itu untuk kerja praktek menerapkan apa ilmu yang didapat gitu ya. Kerja prakteknya nanti kita kasih kesempatan ke semua kemungkinan ya. Ada bisa di organisasi swasta, ada di perusahaan swasta, ada di organisasi non pemerintahan, ada di lembaga pemerintahan, kementerian ya. Ada BUMN juga, badan usaha milik negara seperti ASDP gitu, Pelindo, kemudian BUMN karya ya seperti Wijaya Karya, kemudian Hutama Karya itu juga bisa memungkinkan ya. Terbukti ada banyak alumni-alumni yang sudah pernah kerja praktek di sana gitu ya, dan sudah juga banyak beberapa yang berkarir di sana gitu. Kemudian ada teknik evaluasi perencanaan, ada sistem informasi perencanaan ya, kemudian ada mata kuliah pilihan. Nah, nanti mata kuliah pilihan ini yang tadi yang pernah saya sampaikan bahwa ini untuk pendalaman, ada studi perencanaan wilayah, dan yang di akhir-akhir nanti ada tugas akhir gitu ya, karena mahasiswa juga harus berkontribusi dalam pengembangan. Ini mata kuliah pilihannya ada banyak ya. Kemudian ada MBKM. Nah, ini ada banyak prestasi ya, kita prestasinya sudah sampai nasional juga ya. Terakhir kemarin kita juara 3 apa juara 2 itu ya, ada dari ITB yang juara, ada dari ITB, ada UGM dan ada ITERA tuh juara di kompetisi Rebana tuh di Kuningan sana ya. Kemudian ada berbagai macam juara juga nih, ada juara-juara di sini tentu ada bisa juara terkait puisi, olahraga gitu ya. Tapi ada banyak juga kita juara tentang multimedia, kemudian karya tulis ilmiah gitu ya, itu di level provinsi maupun di level nasional ya. Yang tadi saya sebutkan itu ada juara mengembangkan merencanakan metropolitan Rebana ya. Metropolitan Rebana itu metropolitan yang ada di daerah Cirebon, Kuningan, Indramayu di sana ya, di Jawa Barat ya. Itu juara 3 kalau tidak salah tuh, yang juara 1 dan juara 2-nya dari ITB sama dari UGM ya. Ya, kita itu menunjukkan bahwa kita sudah bisa dikatakan ya sudah mulailah ya sejajar dengan mereka gitu ya, sudah mulai dikenal selevel juga dengan mereka gitu ya, sudah mulai ya pelan-pelan ya, mereka lebih duluan tentu ya, kita masih terus mengembangkan diri. Tapi secara prinsip sih kalau saya merasakan ya kita secara kurikulum gitu ya, secara pembelajaran kan kita juga dibina oleh ITB ya, jadi materi juga kita selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Kerjasamanya ada banyak ya dengan pemerintah kementerian ya. Kemudian ini kegiatan studio, ini contoh-contoh kegiatan ya. Ini ruangan laboratorium multimedia, ada ruangan studio ya, tempat mahasiswa praktek merencanakan, membuat maket ya. Ini contoh-contoh produknya ya. Ini yang contoh-contoh produk dari studio yang ada dibuat dalam bentuk peta ya, dalam bentuk desain 3 dimensi gitu ya. Nah, ini kemudian kalau terkait jalur seleksi masuknya ya, pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi ya, SNBP, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes, SNBT, kemudian seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat ya, SMMPTN ya. Itu terima kasih, barangkali itu dulu, nanti bisa diskusi lebih lanjut.
Oke, tadi ada sesuatu yang menarik nih Pak di bagian mata kuliah, yaitu mata kuliah studio. Nah kita itu melakukan observasi ke suatu wilayah, itu tuh bagaimana tuh Pak? Ya, itu ciri khas dari prodi perencanaan wilayah dan kota ya. Barangkali kalau di ilmu-ilmu lain praktikum di dalam ruangan gitu ya, uji coba, atau ilmu lain misalnya pertanian ya praktikumnya di lahan pertanian misalnya gitu ya. Nah, kalau kami studio perencanaan wilayah dan kota ini berprakteknya dalam suatu wilayah nyata perkotaan atau suatu wilayah gitu ya. Misalnya merencanakan kota gitu ya. Kita akan ambil studi kasus misalnya kota Prabu Mulih misalnya, yang dalam semester ini kita ada sedang studio perencanaan perkotaan Prabu Mulih ya. Nah, di sana tentu mahasiswa berinteraksi, mengunjungi ke sana, survei gitu ya. Kemudian mengambil data sekunder maupun data primer ya. Data sekunder itu ya data dokumen gitu ya. Data primer itu hasil observasi, pengamatan, pengukuran gitu ya. Menerbangkan drone misalnya gitu ya. Kemudian traffic counting, menghitung arus lalu lintas segala macam ya. Nah, data diambil real dari lapangan ya. Kemudian kembali ya, biasanya seminggu ya di sana, kemudian kembali diolah, kemudian dari situ dianalisis, kemudian diharapkan menghasilkan suatu rencana ya, rencana kota gitu. Jadi mahasiswa diajarkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di suatu perkotaan yang nyata gitu ya. Itu studio tuh. Berarti kalau di PWK ini sering sekali ya Pak untuk melakukan kuliah-kuliah lapangan tersebut? Ya, sering sekali ada studio rancang kota ya. Ada studio proses perencanaan, ada studio perencanaan kota, dan ada studio perencanaan wilayah gitu ya. Kemudian juga ya selain itu ada ekskursi-ekskursi ya, kuliah lapangan gitu ya. Ya, itu banyak. Berarti PWK ini gak cuma membahas tentang perkotaan, dan juga tadi saya melihat itu ada PWK ini juga membahas tentang hukum-hukum dan juga aspek kependudukan juga nih Pak. Nah itu tuh gimana? Ya, ya tentu terkait hukum perencanaan misalnya ya, itu di dalam kita merencanakan wilayah gitu ya, merencanakan kota, supaya rencana itu diikuti oleh masyarakat gitu ya, supaya rencana itu diikuti oleh para pemangku kepentingan ya, pemerintah. Karena rencana itu kan bisa jangka waktu pendek setahun gitu ya, atau menengah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun ya. Nah, tentu di dalam dokumen rencana itu supaya berkesinambungan ya, diterapkan, dilaksanakan, itu perlu dibuat dalam bentuk peraturan gitu lah, bisa peraturan daerah atau peraturan bupati gitu ya, atau peraturan menteri atau peraturan kepala badan misalnya. Nah, maka mahasiswa juga harus belajar tentang tata laksana atau tata hukum yang ada, yang berlaku gitu ya. Dan tentu juga perlu, karena juga nanti setelah lulus itu alumni kita berkarir ya di sektor publik ya, tentu juga sangat bersinggungan dengan regulasi-regulasi gitu ya. Jangan sampai nanti juga dalam mengambil keputusan melanggar regulasi yang ada gitu ya, baik regulasi dari sektor lingkungan hidup, ada regulasi dari sektor energi, pertambangan misalnya, ada regulasi mengenai ketenaga kerjaan segala macam itu, maka kita harus pelajari itu gitu loh. Nah, ketika kita sudah belajar tentang hukum perencanaan, diharapkan nanti produk-produk perencanaan kita itu bisa dibuat dalam bentuk suatu regulasi gitu ya, dan regulasi itu kemudian diikuti gitu, sehingga apa yang direncanakan ya di dalam bentuk desain atau dalam bentuk peta gitu ya, atau dalam bentuk dokumen perencanaan atau dalam bentuk sistem informasi geografis ya, perencanaan itu kan bisa dalam bentuk seperti itu ya. Nah, itu bisa terwujud gitu loh ya, bisa terwujud dengan adanya regulasi-regulasi itu. Kalau regulasi itu dilanggar ya, pemanfaatan ruang dilanggar misalnya, contoh sekarang yang isu-isu sekarang itu kan ada pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah hulu, di daerah Puncak Bogor misalnya ya, seharusnya di situ hutan tetapi di situ jadi tempat wisata misalnya. Nah, itu kan melanggar aturan pemanfaatan ruang tuh, melanggar aturan tata ruang gitu loh ya, sehingga mereka ya ditegakkan gitu loh,
tanda petik digusur gitu loh, dibongkar karena yang melanggar pemanfaatan ruang itu. Ya, sebagai payung hukumnya atau sebagai aturan hukumnya itu dibuat dalam bentuk peraturan daerah misalnya itu. Maka di bidang perencanaan dan kota ini perlu belajar hukum. Oh gitu. Nah, dan juga kita ini kan PWK ini merancang suatu ruang nih Pak, pola ruang. Nah, itu tuh kan kita perlu juga kayak skill untuk menggambar. Nah, kita tuh harus bisa menggambar juga di PWK ini atau gimana? Tentu saja ketika kita punya skill menggambar ya, dimensi spasial, kecerdasan spasial itu akan menjadi kelebihan ya. Tapi jika sejak SMA tidak tertarik dengan menggambar, tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa. Nanti di sini kita akan belajar ya, menggambarnya bukan menggambar artistik ya, menggambar teknis gitu ya, teknis dengan perhitungan teknis ya, bisa dipelajari gitu. Jadi tidak harus berawal dari bakat gitu ya, misalnya membuat peta gitu, sistem informasi geografis itu ya bisa dipelajari gitu, teknik-tekniknya, aturannya tuh ada gitu ya, ketentuannya ada. Kemudian menggambar desain 3 dimensi misalnya gitu ya, itu juga dibantu oleh perangkat lunak ya, software ya, 3D Max misalnya atau SketchUp gitu ya, atau AutoCAD. Nah, itu bisa dipelajari gitu. Jadi kemampuan seni menggambar kalau punya itu ya itu menjadi kelebihan ya. Tetapi kalaupun tidak, bisa dipelajari di saat kuliah gitu, karena toh juga gambarnya bukan menggambar dalam arti seni gitu ya. Memang perlu juga kalau yang mau nanti spesialisasinya ke rancang kota ya, kalau spesialisasinya rancang kota itu banyak sekali membuat desain-desain 3 dimensi. Perlu juga kalau di dalam merancang kota tuh ada unsur beautifikasi gitu loh ya. Keindahan itu salah satu aspek juga ya dalam merancang kota gitu ya. Kota itu harus indah, cantik gitu kan. Citranya harus bagus gitu kan. Nah, itu diperlukan. Tetapi orang yang masuk di ilmu perencanaan wilayah dan kota ini tidak selalu harus ke sana. Ada spesialisasi yang lain gitu ya. Bisa ambil spesialisasinya misalnya ke perencanaan transportasi misalnya, atau manajemen transportasi misalnya, atau perencanaan wilayah secara umum misalnya, secara regional, atau bisa juga pengembangan masyarakat, misalnya pemberdayaan masyarakat, pembangunan perdesaan misalnya ya, supaya misalnya kalau di Lampung ini kan ada banyak petani-petani kopi ya, petani-petani singkong. Nah, itu bagaimana diberdayakan mereka supaya desanya bisa unggul gitu ya, desanya bisa lebih sejahtera gitu. Misalnya juga ada yang punya potensi wisata, desanya bisa dikembangkan menjadi desa wisata misalnya. Jadi seperti itu kan tidak selalu menggunakan kemampuan seni gambar gitu ya. Kemudian juga di prodi kami awal-awal dulu memang mensyaratkan tidak buta warna gitu ya, atau buta warnanya parsial gitu ya, boleh gitu ya, atau jangan buta warna ya. Tapi sekarang baik yang buta warna atau buta warna parsial itu silakan boleh gitu masuk ke prodi perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Karena di bidang perencanaan dan kota itu memang ada kaitannya nanti dengan pewarnaan ya, menggambar di dalam suatu peta gitu ya, membuat peta atau menganalisis sistem informasi geografis ya, ada pewarnaan. Tapi ya jika memang lemah di situ kan bisa diperkuat di analisis statistiknya gitu, analisis matematik ya, menggunakan analisis software Excel ya, SPSS ya, software ilmu-ilmu statistika ya, ada perhitungan pembiayaan pembangunan misalnya, menyusun rancangan anggaran biaya misalnya, atau membuat matriks origin destination itu analisis di transportasi misalnya, atau analisis input output di dalam pengembangan ekonomi wilayah misalnya. Nah, itu tidak selalu berbasisnya warna-warna gitu ya, jadi buta warna sudah tidak relevan lagi lah gitu. Maksudnya boleh masuk gitu. Artinya kita juga menjadi prodi yang inklusif ya, prodi yang berkeadilan sosial. Silakan siapa saja bisa masuk, yang penting memenuhi dari tadi seleksi masuk tadi itu ya. Ya barang bisa dikatakan juga yang difabel misalnya, ya juga bisa masuk ke prodi perencanaan kota gitu. Yang penting dia bisa melalui tes yang saya sebutkan tadi ya, ada tes masuk tadi itu.
Berarti di PWK ini juga ada merancang seperti merancang jalan dan juga merancang bangunan nih Pak. Nah itu tuh kita itu juga berhubungan dengan sipil dan juga arsitek nih Pak. Itu tuh apa benar kita berhubungan atau gimana? Ya, dalam suatu pembangunan itu ya, saya coba sederhanakan ya dengan analogi sebuah rumah tangga ya. Sebuah rumah tangga itu kan ketika ingin punya rumah maka dia harus membuat rencana membangun rumah gitu kan ya, rencana membangun rumah. Nah, rencana membangun rumah ini ibaratnya seperti merencanakan membangun kota gitu loh ya. Apa maksudnya merencanakan membangun rumah misalnya bagaimana nih uangnya dari mana gitu, misal uangnya terbatas. Oke, apakah pinjam, apakah dari kerja dulu atau bagaimana gitu kan, kapan mulai membangun rumah gitu kan misalnya kan. Kemudian rumah ini kira-kira nanti akan seperti apa gitu, desain apa makronya gitu ya segala macamnya. Nah, ya kalau itu kan seperti arsitek kalau dalam konteks rumah ya, ini supaya mudah dulu nih ya. Arsitek itu kan dalam konteks rumah kan seperti itu ya, didesain itu. Nah, kemudian barulah orang-orang teknik sipil masuk konstruksi gitu kan ya. Nah, kalau bidang perencanaan dan kota levelnya kota tuh ya. Kota itu kan suatu wilayah ya yang ada batasnya tertentu. Misalnya kalau kota administrasi, dia batas administrasi otonomi kota gitu kan ya. Kalau perkotaan batasnya fungsional perkotaan ya. Nah, ada kawasan perencanaan itu kita batasi dulu, rencanakan gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah dibuat rencananya, misalnya rencana tata ruang wilayah gitu ya, rencana jaringan jalannya kemana gitu ya, rencana pusat-pusat pertumbuhannya di mana gitu ya, kawasan perdagangan di mana, kawasan industri di mana, perumahan di mana, kemudian jalan tol jalurnya kemana gitu ya. Sekarang lagi isu-isu banjir, jaringan-jaringan drainase seperti apa gitu ya, secara makronya gitu ya, infrastrukturnya seperti apa, itu direncanakan oleh perencana wilayah dan kota gitu ya. Kemudian juga kita memikirkan pembiayaannya gitu ya kan, pembiayaannya dari mana nih. Ini kan banyak nih infrastruktur yang ingin dibangun, pusat-pusat pertumbuhan, bisa juga ada kota baru, ada pusat pemerintahan yang baru, ada tempat wisata, ada segala macam. Nah, tentu ada pembiayaan bisa yang menjadi tugasnya pemerintah ya, yang terkait sarana prasarana umum ya. Namun juga kemudian ada investor bisa masuk ya, swasta, misalnya membangun resort, membangun hotel, membangun pabrik segala macam, itu kan swasta tuh. Nah, tapi pemerintah juga memikirkan pembiayaannya gitu, untuk yang pembiayaan sarana prasarana umumnya. Nah, kemudian arsitektur ya, ketika ada mau membangun misalnya pusat pemerintahan misalnya, arsitektur nanti masuk membangun misalnya rumah bangunan, mendesain rumahnya misalnya, Rancang gitu bangunannya kan, ya, rancang bangunannya gitu kan. Atau mereka juga bisa kolaborasi dengan kita di dalam proses perencanaan itu, juga melibatkan pihak-pihak mereka juga gitu ya. Ada melibatkan pihak geomatika, pihak teknik sipil, pihak arsitektur ya. Kalau misalnya merencanakan suatu kota baru misalnya, itu tidak perencana sendiri itu ya. Itu lebih detailnya bisa saat perkuliahan sebenarnya ya, tapi kaitannya dengan arsitektur seperti itu ya. Nah, teknik sipil nanti di mana? Teknik sipil ya tentu di konstruksinya ya, kecenderungannya kan di konstruksinya gitu, misalnya konstruksi jalannya gitu kan. Di teknik sipil juga ada bidang yang membidangi perencanaan jaringan ya, jaringan transportasi atau sistem transportasi, teknik sipil juga ada ya. Nah, nanti berkolaborasi di situ gitu ya, misalnya merencanakan infrastruktur transportasi di suatu kota gitu. Kemudian kalau yang dari yang lain juga ada banyak, selain ada arsitektur, ada teknik sipil, ada arsitektur lanskap ya. Lanskap tentu terkait lanskap atau bentang alam atau keindahan atau ruang terbuka hijau segala macam, itu juga bisa kolaborasi dengan mereka ya. Kemudian di prodi kita, di fakultas kita kan ada tata kelola air ya. Tata kelola air juga itu bisa dari segi sumber daya airnya gitu. Jadi perencanaan wilayah dan kota kalau di dalam proyek itu biasanya menjadi tim leadernya. Berarti Misalnya, jadi kepalanya ya Pak? ya, tim leader atau pemimpin proyek di dalam misalnya proyek perencanaan
wilayah dan kota misalnya ya, atau perencanaan suatu kawasan gitu ya. Tapi yang proyeknya proyek perencanaan ya, proyeknya perencanaan gitu. Misalnya proyek perencanaan infrastruktur pelabuhan misalnya, itu biasanya tim leadernya, pimpinannya itu dari ahli perencana gitu loh, ahli perencana. Nanti tenaga ahli yang mensupportnya dari sektor-sektor yang tadi itu gitu ya. Misalnya perencanaan kota baru, nanti jadi pemimpinnya dari perencana kota gitu ya. Nanti dari yang lainnya mensupportnya gitu. Itu mungkin ya. Berarti PWK ini lebih makro gitu ya Pak pembahasannya daripada prodi-prodi yang lain gitu. Ya kalau bisa dikatakan kita ada makro wilayah ya. Kita ada merencanakan bisa juga di bidang perencanaan wilayah itu bisa di kebijakan tentang perubahan iklim gitu ya, kebijakan tentang manajemen bencana, bisa nasional, provinsi, regional gitu ya, metropolitan gitu ya. Nah, kita ada bisa juga di level mikro ya, mikronya sampai ke perencanaan tapak. Ya, perencanaan tapak. Nah, di level itu kita beririsan dengan arsitektur tuh. Arsitektur itu kan merancang bangunan ya, ada juga sampai merancang tapak juga ya, ada juga mereka mengkaji tentang perumahan juga. Kita juga ada. Nah, di situ beririsan tuh sebenarnya tuh. Ya, mereka dari perspektifnya arsitektur, kita dari perspektifnya perencanaan wilayah dan kota. Ya, biasanya ada sedikit atau ada beberapa perspektif atau pendekatan yang berbeda ya. Istilahnya cita rasa yang berbeda lah gitu ya. Dari orang yang biasa dididik dari keilmuan arsitektur dengan orang yang dididik di ilmu perencanaan wilayah dan kota. Walaupun sama-sama misalnya merencanakan tapak gitu ya. Ada kekhasan yang berbeda lah biasanya yang saya rasakan ya. Nah, terus juga ada merencanakan perdesaan ya. Jadi sebenarnya ilmu kita ini ilmu yang sangat luas ya, ilmu generalis gitu. Ibarat dokter itu kan dokter umum gitu ya. Nah, tetapi memungkinkan untuk kita itu mendalami atau istilahnya itu generalis with specialist gitu loh ya. Orang yang memiliki keahlian general dengan kekhususan tertentu, spesialis tertentu gitu. Bisa itu begitu ya. Jadi misalnya kalau yang tadi perencanaan wilayah dan kota gitu ya, mau spesialisasinya agak-agak deket-deket ke arsitektural, ke beautifikasi, ke rancangan-rancangan yang lebih spesifik misalnya, nah maka dia bisa mengambil spesialisasi di rancang kota, urban design gitu loh. Ya, nanti bisa S2-nya di rancang kota, urban design gitu ya. Nanti banyak berinteraksi dengan orang-orang arsitektural tuh di situ tuh. Orang arsitek juga ada yang fokus ke rancang kota juga ada gitu ya, ada yang fokus ke bangunan juga ada kan gitu ya. Kemudian PWK juga bisa misalnya secara umumnya kan perencanaan wilayah dan kota ya. Nah, ada spesialisasinya misalnya penerapan sistem informasi geografis untuk perencanaan misalnya. Nah, itu kan beririsannya dengan geomatika tuh ya kan. Nah, geomatika nggak belajar itu aja, kalau geomatika kan ada bidang-bidang yang lainnya kan, ada misalnya kadaster terestrial gitu ya, kemudian ada hidrografi, ada fotogrametri kan, mereka kan banyak juga tuh di geomatika tuh spesialisasinya kan. Nah, tetapi untuk hal misalnya penerapan sistem informasi geografis untuk pemodelan wilayah dan kota misalnya, nah PWK bisa mengambil spesialisasi di situ misalnya. Nah, itu ada kalau teman saya ya alumni perencanaan wilayah dan kota ITB itu ada yang bisa sampai bekerja di Gojek ya. Perusahaan-perusahaan Gojek itu sangat membutuhkan orang-orang yang Gojeknya bukan jadi drivernya gitu, tetapi analisnya gitu, manajemennya gitu ya, manajemen dalam menyiapkan, menganalisis bagaimana misalnya sebaran pelanggan gitu ya, atau jaringan gitu ya, transportasi gitu ya. Bahkan juga ada pengembang di bidang ada juga yang bekerja di Esri ya. Esri itu perusahaan pengembang software sistem informasi geografis. Ada juga yang bekerja di perusahaan teknologi gitu ya, IBM ya, IBM, perusahaan-perusahaan teknologi itu banyak juga. Nah, ke depan saya yakin alumni-alumni kita
karena kita kan masih baru ya, masih 12 tahun ya, ke depan alumni-alumni kita akan ada banyak yang ke arah sana juga gitu ya. Apalagi kita kan sekarang sudah diperkuat oleh Profesor Ibnu Syabri ya. Ini kami sedang memvisikan untuk memperkuat di penerapan teknologinya gitu ya. Terus ada lagi spesialisasi misalnya di transportasi misalnya, bisa juga di spesialisasi di analisis transportasi atau perencanaan transportasi. Ada juga di perencanaan infrastruktur, manajemen banjir misalnya, bisa juga seperti itu. Jadi kita punya kelebihan mengkaji secara makro gitu ya, tetapi juga kita kalau ingin spesialisasi tertentu belajar di bisa dikatakan istilahnya mikro gitu ya, atau memperdalam di bidang yang spesifik gitu ya. Sebenarnya sih lebih tepatnya gitu ya, lebih tepatnya adalah belajar atau memahami atau mendalami spesialisasi tertentu gitu ya. Nah, dari situ jadi komprehensif tuh ilmu kita gitu. Makanya ilmu kita, alumni kita bisa adaptif ya di berbagai sektor gitu loh, karena belajar analisis ya secara kewilayahan, kemudian ada belajar komunikasi ya di dalam proses studio itu, berinteraksi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, presentasi setiap minggu ya. Kemudian ada analisis bagaimana mendesain ya, memvisualisasikan, jangan hanya tulisan tapi visualnya seperti apa supaya mudah dipahami kan. Kemudian ada belajar mengenai pengambilan keputusan ya, analisis statistik, analisis pemodelan, simulasi, itu juga belajar. Nah, itu yang ya saya memang koordinator program studi perjalanan kota ya, tetapi saya juga sering dapat masukan dari alumni-alumni itu, memang mereka setelah lulus ada yang bisa memanfaatkan seperti itu gitu ya, merasakan manfaat dari pembelajarannya gitu. Bahkan alumni kita sudah ada yang kerja di perusahaan teknologi juga ya, startup teknologi ya. Dia waktu S1 ya itu memperdalam sistem informasi geografis ya untuk perencanaan, kemudian dia ambil pelatihan ya, nambah skill di bootcamp data science ya. Nah, jadi dikombinasi dengan ilmu data science, akhirnya dia bisa bekerja di startup teknologi gitu ya. Nah, itu saya pikir ya, kami bisa percaya diri ya mengklaim bahwa ilmu dari prodi perencanaan wilayah dan kota, kemudian dia ditambah sedikit pelatihan, ya itu dia bisa menunjang karirnya dia di masa depan gitu. Berarti cabang keilmuan di PWK ini sangat banyak ya Pak. Jadi ini kita itu terlalu dalam kayaknya Pak, sudah membahas tentang perencanaan wilayah dan kota seperti Bapak bilang tadi tentang spesialis-spesialis yang ada di program studi perencanaan wilayah kota. Nah, kita juga berkesempatan nih Pak buat teman-teman melakukan Q&A. Jadi kita udah memilih beberapa pertanyaan buat podcast pada kali ini. Ya. Nah, pada Q&A kali ini pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Dia bertanya, kenapa sih kita harus masuk PWK? Ya. Nah, kenapa tuh Pak? Ya, kalau dari sisi kami ya mencoba mempromosikan gitu ya, tentu ilmu perencanaan dan kota ini ilmu yang sangat dibutuhkan. Itu dulu. Permintaannya tuh ada gitu ya, dan eksis sejak dulu kala sampai ke depan itu ilmu kita ya, keahlian kita itu tidak tergantikan oleh robot atau tidak tergantikan oleh AI gitu ya, ilmu kita ini. Karena apa? Karena masalah perkotaan itu dinamis gitu ya. Diselesaikan, kemudian ada lagi masalahnya, diselesaikan, ada lagi masalahnya gitu kan ya. Terus juga yang seperti yang saya sebutkan tadi, belajar di perencanaan wilayah dan kota memungkinkan dia belajar secara general ya, merencanakan wilayah dan kota ya, masalah-masalah wilayah dan kota, kemudian menyusun rencana, membuat rencana ya, memikirkan rencana yang terbaik ya, seperti apa ya, memilih gitu ya. Nah, kemudian dia bisa juga mengambil spesialisasi gitu lah ya. Artinya dia bisa mendalami gitu spesialisasi bidang tertentu gitu, misalnya perencanaan infrastruktur, perencanaan transportasi, perencanaan kota, perencanaan wilayah, perencanaan perdesaan, perencanaan pesisir, perencanaan kawasan pariwisata. Itu bisa mereka setelah belajar secara umum, kemudian mereka bisa memilih
jalur spesifikasinya mereka masing-masing itu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa harus milih perencanaan wilayah dan kota? Peluang pekerjaannya, potensi pekerjaannya, karirnya itu banyak gitu loh ya. Kementerian-kementerian ya, itu ada biro perencanaannya gitu loh. Nah, di situ bidang kita masuk tuh, alumni kita kan sebagai pegawai negeri sipil di kementerian-kementerian misalnya. Kemudian di dinas-dinas juga ya. Saya sebutkan saja misalnya pekerjaan umum ya, sosial, perindustrian, pariwisata, bahkan kehutanan itu ada namanya planologi kehutanan, ya, perencanaan kehutanan. Ada juga alumni anak mahasiswa bimbingan saya tuh berkarir sekarang di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Ya. Karena pendekatan mengelola sungai juga pendekatannya perencanaan wilayah gitu, pengembangan wilayah gitu ya. Kalau hulunya rusak, maka bisa terjadi banjir segala macam atau kekeringan segala macam gitu. Kemudian apalagi ya? Ya paling itu ya, kalau kenapa harus memilih perencanaan dan kota, tentu juga peluang karirnya besar. Gitu. Dan juga sekarang banyak lahir juga nih Pak, kayak wilayah-wilayah kan provinsi, perkembangan provinsi baru dan juga ibu kota baru tuh Ya, IKN juga. Betul. Terutama khususnya juga Sumatera ya. Khususnya Sumatera juga perkembangan kita kan sedang didorong ya, selain Jawa ke Sumatera, kemudian ke pulau-pulau yang lain juga kan ya. Oke, kita bicara Sumatera sekarang. Sumatera sekarang sudah ada jalan tol ya, akan dikembangkan lebih lanjut ya, tol itu ya. Tentu akan berkembang pesat kota-kota baru gitu ya. Kemudian juga selain bekerja di bidang tadi ya, di bidang pemerintahan tadi ya, bisa juga banyak di Sumatera ini pusat-pusat kantor-kantor badan usaha milik negara gitu ya. Misalnya pembangunan jalan tol tentu ada perusahaan-perusahaan BUMN karya ya, Wijaya Karya, Hutama Karya gitu ya, Adikarya, itu mahasiswa alumni kita bisa tuh berkarir di situ ya. Kemudian nanti mereka ngurusi apa Pak? Ya mereka bisa ngurusi pembebasan lahan, manajemen asetnya gitu ya, perencanaan jaringannya gitu ya, kolaborasi dengan teknik sipil, dengan arsitektur ya. Kemudian bisa juga berkarir di BUMN misalnya Pelindo gitu ya, ASDP itu juga mereka ASDP itu kan juga selain dia mengurusi penyeberangan ya, pelabuhan juga, itu kan mengembangkan kawasan, misalnya Krakatau Park misalnya ya, mereka punya aset-aset lahan juga untuk kembangkan kawasan. Pelindo juga sama, Pelindo juga di sekitaran pelabuhan tentu pasti ada kawasan-kawasan pergudangan, kawasan industri ya, Krakatau Steel segala macam. Krakatau Steel itu juga ada anak perusahaan alumni kita berkarir di sana, ada di Krakatau Steel Property gitu ya, jadi di bagian propertinya gitu. Kemudian kalau di Jawa tuh ada Jababeka, ada segala macam. Nah itu sangat dibutuhkan gitu alumni kita gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah, apa benar PWK Sosumnya teknik? Nah, Soshumnya teknik. iya. Ya, bisa dikatakan di dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota itu memang kita ada belajar ekonomi ya, ada belajar sosial, ada belajar hukum gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih tidak mendikotomikan ini teknik atau ini sosial ya. Yang jelas ini adalah ilmu terapan, ya, ilmu terapan gitu loh. Ilmu yang bukan sains murni ya, tetapi juga bukan ilmu engineering murni gitu ya. Jadi bisa dikatakan di tengah-tengah lah gitu ya, dan juga bukan ilmu sosial murni juga gitu loh ya, karena ilmu kita kombinasi, ada ilmu geografi ya, ada ilmu sistem informasi geografis misalnya gitu ya, ada ilmu analisis ekonomi wilayah misalnya, ada analisis kependudukan, ada juga analisis lingkungan ya, ada juga analisis perhitungan lokasi ya, optimasi lokasi, kemudian ada analisis kebutuhan infrastruktur gitu ya. Nah itu kan kombinasi antara ada tekniknya ya, ada penggunaan teknologinya ya, ada geografinya, ada lingkungannya, ada sosialnya, ada ekonominya, bahkan ada hukumnya gitu. Ya, jadi ya kalau ada istilah nyeleneh gitu ya, bercandaan soshumnya
teknik atau sastranya teknik gitu ya. Itu kan bercandaan-bercandaan lah ya untuk menyederhanakan obrolan barangkali ya. Tetapi yang jelas ilmu kita dalam rumpun ilmu terapan ya, ilmu terapan yang spesifiknya perencanaan wilayah dan kota gitu ya, yang kita sebenarnya sejenis dengan arsitektur ya. Jadi mendesain, merancang, merencanakan gitu ya, memberikan intervensi-intervensi supaya kota kita menjadi lebih baik, wilayah kita lebih baik gitu ya, lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan, terhindar dari banjir, dari macet gitu. Harapannya tuh seperti itu gitu ya. Bahkan kita juga ada belajar tentang politik gitu ya, karena bagaimanapun juga supaya kota terwujud, bisa pembangunannya terwujud itu ada unsur-unsur politiknya juga gitu ya. Ya ini dinamis lah. Barangkali ada pertanyaan, kok ada ahli perencanaan wilayah dan kota, tetapi kota masih banjir misalnya. Ya kalau tidak ada perencanaan, mungkin tenggelam gitu ya kan. Banjirnya kan sedikit-sedikit gitu ya. Ya sama-sama terus diatasi gitu ya. Namanya kita ilmu itu kan suatu cara, suatu pendekatan untuk kita menuju atau memberikan solusi-solusi yang lebih baik gitu ya. Teknologi juga begitu kan, suatu pendekatan, suatu cara manusia ya mempelajari teori yang ada atau teknik-teknik yang ada, rumus-rumus yang ada, kemudian akhirnya menghasilkan suatu teknologi yang baru misalnya. Atau kalau perencanaan wilayah dan kota ya merencanakan suatu kondisi yang lebih baik gitu ya, atau merancang suatu kondisi yang lebih baik. Misalnya setelah direncanakan masalah selesai dalam periode tertentu, kemudian tiba-tiba ada lagi misalnya masalah yang tidak terduga atau ada kita evaluasi lagi rencana itu gitu loh ya. Ya bisa dikatakan 20%, 50% atau 80% rencana terwujud ya sudah bagus gitu ya. Tentu kan seperti tadi yang saya analogikan, kita merencanakan rumah kan, ya idealnya inginnya rumahnya mewah, tetapi kenyataannya rumahnya sedang tipenya ya masih oke lah gitu kan, daripada tidak merencanakan rumah, tidak punya rumah misalnya. Itu sederhananya gitu ya, supaya ini kan teman-teman SMA, anak-anak SMA supaya lebih mudah memahami gitu ya. Betul. Jadi merencanakan suatu kota itu ya, saya pikir kota Bandar Lampung ini kan ada penataannya ya. Kita bisa bertransportasi dengan lancar, kita bisa berbelanja, bisa di mana mall, di mana taman, di mana itu kan hasil perencanaan gitu ya. Ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah gitu, ada Dinas Pekerjaan Umum, ada Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Ketika misalnya masih ada masalah ya nanti kita upayakan untuk menyelesaikannya terus gitu loh. Gitu sih intinya. Kalau sudah selesai ya tidak ada masalah, ya berarti kita sudah di surga tuh kalau seperti itu. Ya kan? Justru ya ya mohon maaf, misalnya ilmu kedokteran juga kan begitu ya. Ada ilmu kedokteran, diobati, sembuh ya, tapi kan namanya penyakit kadang-kadang ada lagi gitu kan ya. Seperti itulah dinamika kehidupan gitu ya. Karena kalau tidak ada masalah lagi selesai ya bisa jadi ilmu kita tutup nih. Ya nggak ada PWK lagi nih. Iya, sama juga dengan tadi kedokteran, kalau tidak ada penyakit lagi ya bukan berarti kita mengharapkan penyakit ya, bukan berarti kita mengharapkan ada masalah lagi, tetapi faktanya begitu. Kita dalam proses perencanaan itu kita merencanakan ya, kita memperbaiki, kita memberikan intervensi-intervensi, masalah ada yang selesai, kemudian dalam jangka waktu panjang, kemudian misalnya ada lagi masalah yang baru gitu ya, atau masalah yang lama muncul lagi atau apa ya, kita coba upayakan selesaikan lagi gitu. Bisa disebut lah PWK ini kayak dokternya kota ya gitu ya Pak? Ya bisa dikatakan begitu ya. Kalau penyakit manusia kan ada dokter ya istilahnya ya. Nah kalau suatu kota, suatu wilayah itu ahli yang bisa memperbaiki ya, merencanakan itu salah satunya ya. Salah satunya adalah perencana wilayah dan kota gitu. Tentu yang lain juga kita tidak nafikan ya, seperti misalnya dari teknik sipil ya, ada dari ilmu lingkungan, dari ilmu-ilmu yang lain juga kita sama-sama berkontribusi gitu untuk merencanakan dan untuk bisa mewujudkan suatu kota yang lebih baik ya, atau kota yang kita selesaikan masalahnya gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa benar syarat masuk PWK itu tidak boleh buta warna seperti yang Bapak bilang tadi? Ya, dulu tidak boleh buta warna, tetapi sekarang boleh ya. Oh, sekarang sudah diperbolehkan. Boleh ya? Buta warna tuh
boleh, karena tadi spesialisasinya nanti bisa fokus ke analisis pemodelan transportasi misalnya ya, atau pemanfaatan statistika di dalam analisis kewilayahan, analisis perencanaan gitu ya, atau analisis keuangan atau pembiayaan pembangunan tadi ya, yaitu tidak melulu membutuhkan kemampuan warna itu. Tapi nanti ya akan, ya mungkin nanti akan terkendalanya di mata kuliah yang ada pemetaannya gitu. Tetapi sebenarnya pemetaan juga di sistem informasi geografis itu memungkinkan tidak menggunakan simbol warna gitu ya. Kalau di dalam sistem informasi geografis itu bisa juga simbolnya berupa arsiran gitu ya, bukan warna, maksudnya bentuk-bentuk titik-titik atau arsiran gitu. Simbol-simbolnya tuh bisa tidak selalu warna sebenarnya. Di dalam desain statistik juga misalnya grafik-grafik kan tidak selalu juga warna gitu, bisa juga arsiran, pola-pola titik segala macam. Berarti siapa saja pun bisa masuk ya Pak ke dalam prodi perencanaan wilayah dan kota ini. Kita menerima juga dari SMK ya. SMK dari juga bisa nih Pak? SMA-nya dari IPA, IPS juga bisa masuk ya, silakan ya. Tetapi harus memenuhi ya, memenuhi seleksi nasional itu ya, seleksi nasional, ada seleksi mandiri ya. Ya bisa dikatakan menurut informasi yang saya dapat untuk yang periode-periode sebelumnya gitu ya, itu tingkat keketatan kita cukup tinggi ya, bisa dikatakan gitu ya. Dan passing grade kita juga sudah bagus gitu ya, passing grade kita, jadi sudah seleksinya ketat ya. Ya jadi silakan, bukan kita menakut-nakuti ya, silakan saja calon mahasiswa ketika ingin mendaftar tinggal berkompetisi gitu ya, tinggal berkompetisi dengan rekan-rekannya. Dan sebagai informasi nih untuk rekan-rekan mahasiswa ya, calon-calon mahasiswa itu kita sudah banyak dari Jawa juga ya, dari Jawa Barat ya, mahasiswa kita dari Jakarta sudah mulai banyak, dari Sumatera Utara juga banyak ya. Jadi siap-siap berkompetisi untuk bisa masuk di prodi perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Dan termasuk ya favorit juga ya di ITERA ini untuk prodi perencanaan wilayah dan kota ini gitu loh. Ya. Dan juga katanya ada juga yang dari Papua nih Pak. Ya dari Papua itu program ADIX ya, afirmasi ya. Berarti udah sampai juga teman-teman Papua ke Institut Teknik Sumatera ini ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apakah kita harus tahu dengan segala isu yang ada di sekitar lingkungan kita? Itu menurut Bapak gimana ya Pak tentang perencanaan wilayah? Oh ya, ilmu perencanaan wilayah dan kota bukan ilmu yang hanya mengandalkan common sense ya, hanya mengandalkan misalnya pengetahuan lingkungan umum saja gitu ya. Ada metode-metode, teknik-teknik yang dipelajari gitu ya, sehingga hasil dari rencana kita itu logis ya, rasional gitu ya, baik rasionalitasnya bisa rasionalitas berdasarkan kaidah-kaidah matematis atau sistemik gitu ya, atau bisa juga rasionalitasnya berdasarkan rasionalitas komunikatif gitu ya. Artinya bisa pendekatannya itu kan perencanaan berbasis partisipasi atau kolaborasi gitu ya. Ada teknik-tekniknya tuh. Jadi lingkungan sekitar ya perlu kita ketahui ya sebagai informasi umum ya, tetapi nanti saat merencanakan atau belajar di studio itu informasi atau datanya spesifik gitu ya. Tidak semua data informasi itu kemudian kita olah gitu ya. Dari sekian informasi, data itu tentu yang sangat diperlukan atau yang diperlukan untuk merencanakan suatu kota gitu ya. Analisis kan begitu ya, ada mereduksi data gitu loh. Kalau hanya data umum gitu ya, atau data yang tidak relevan gitu ya, tidak dimasukkan dalam analisis gitu kan. Nah, jadi ada teknik-teknik tertentu yang dipelajari gitu, ada suatu metode ilmiah tertentu yang dipelajari, baik rasionalitas komunikatif maupun rasionalitas matematis ya, sistem gitu bisa juga gitu ya, dan juga rasionalitas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah metodologis yang diakui gitu ya. Dan kita kan
ada Ikatan Ahli Perencanaan ya, kemudian kita ada Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, di level Asia juga ada, di level Eropa juga ada, di level internasional juga ada. Jadi prodi kita ini sudah mapan ya, sudah diakui ya, ilmu kita ya, ilmu bidang yang ada di prodi kita ini, perencanaan wilayah dan kota ini itu sudah mapan di buktinya alumni kita ada yang sudah kuliah di Imperial College London ya, S2. Ada juga yang kuliah di Cardiff University gitu ya, alumni kita itu ya. Ada yang kuliah di Birmingham University ya. Jadi akreditasi kita, program studi kita ya, apalagi kita ini kan di dalam perguruan tinggi negeri ya, itu sudah bisa diterima, diakui di berbagai perguruan tinggi. Yang penting kita mampu ya, lolos beasiswa LPDP segala macam itu bisa gitu. Bahkan alumni kita ya, ada misalnya saya sebut ya, Danang Azhari misalnya, itu sudah berkarir di lembaga, awalnya dia berkarir di Resilience Development Initiative, itu global think tank yang ada di Bandung gitu ya, yang banyak sekali mengerjakan kegiatan-kegiatan, proyek-proyek penelitian dari lembaga-lembaga internasional. Kemudian dia sekarang sudah berkembang karirnya, dia konsultan di lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, yang mengurusi tentang pemberdayaan perempuan. Nah, itu ketika ilmu kita plus diimbangi dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, itu mereka go internasional tuh. Alumni kita loh ya, bukan alumni ITB, bukan ya. Alumni kita gitu kan. Nah, itu alumni Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera itu sudah membuktikan tuh. Di Bappenas juga banyak, di Bappenas, di Kementerian PU itu sudah banyak juga ya. Kemudian di perusahaan teknologi BUMN, Sukovindo misalnya, ada kakak tingkat kamu, senior kamu, Widowi Bisono misalnya, itu ada di Sukovindo BUMN ya. Dia membidangi auditor lingkungan, pemodelan lingkungan gitu misalnya ya. Nah, jadi banyak tuh misalnya. Ini sepertinya masih banyak nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanya sama teman-teman, tapi karena terkendala waktu sepertinya tidak bisa. Atau teman-teman mau bertanya mau kemana Pak? Kalau di media sosialnya ada nggak? Ya, seperti juga sudah saya sebutkan tadi ya di presentasi ya, bahwa kita ada media sosial Instagram ya, Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA, kemudian ada YouTube ya, silahkan saja Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA gitu ya di YouTube ya, kemudian ada lagi di Instagram kita juga up to date, kemudian website ya, website pwk.itera.ac.id gitu ya. Nah, intinya mungkin barangkali sekalian closing statement aja ya, bahwa silakan lebih lanjut rekan-rekan sekalian ya, atau Bapak Ibu orang tua yang ingin berinteraksi lebih lanjut ya, mendapatkan informasi lebih lanjut, itu ada di Instagram Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA ya, kemudian ada di YouTube-nya juga tadi sudah saya sebutkan di presentasi saya. Nah, intinya prodi kami prodi yang memang usianya baru sekitar 12 tahun ya, 13 tahun jalan gitu ya. Namun kami sudah mulai berkembang ya, pesat gitu ya. Sudah ada 2 profesor, sudah banyak doktor juga gitu ya. Kita sedikit lagi sedang mengurus proses administrasi untuk akreditasi unggul gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu jika memang ingin nanti tertarik ya, anak-anaknya berminat di bidang kami perencanaan wilayah dan kota, itu kami sangat membuka seluas-luasnya gitu ya. Yang penting anak-anak Bapak Ibu itu lolos tesnya gitu ya, dan juga nanti setelah kuliah di sini mengikuti aturan peraturan akademik, peraturan kedisiplinan di sini gitu ya. Kemudian mengikuti proses perkuliahan dengan baik gitu ya. Karena alhamdulillah ya, bersyukur ya bahwa kita Institut Teknologi Sumatera sudah fasilitasnya sudah sangat bagus ya, gedung-gedung sudah sangat bagus gitu ya, ruangan-ruangan sudah ber-AC gitu ya. Kemudian laboratorium juga kita sudah lengkapi ya, studio sudah kita lengkapi yang indoornya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah juga kita sudah perkuat ya, dan juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya. Kemudian juga non-government organization ya, lembaga non pemerintah, kita juga terus mengembangkan sayap, mengembangkan jejaring kita ya.
alumni kita ada juga yang berkarir di ibu kota Nusantara misalnya ya. Jadi ilmu kita ini memang terus dinamis seiring berjalan perkembangan Indonesia ini ya. Selama Indonesia masih terus membangun, maka selama itu pula ilmu merencanakan pembangunan itu dibutuhkan gitu ya. Itu kalau dari sektor pembangunan. Tetapi kalau dari sektor swasta juga alumni kita adaptif ya. Ada yang bekerja di badan usaha milik negara, ada yang bekerja di swasta ya. Ada yang bekerja di startup teknologi, pembiayaan UMKM ya, ada juga yang bekerja di bank gitu ya. Jadi ilmu kita tadi kata kuncinya kita mengajarkan ilmu yang generalis ya, bagaimana merencanakan, berpikir sistematis, bekerja sama, berkomunikasi ya, mengkomunikasikan secara visual, lisan, dan juga ada bisa diambil spesialis-spesialis tertentu ya, barangkali itu ya. Nah, untuk teman-teman yang masih kepo nih tentang PWK, bisa cek di Instagram PWK ITERA dan juga websitenya PWK ITERA. Dan juga untuk teman-teman yang pengen tahu pendaftaran mahasiswa baru di ITERA, juga bisa cek di Instagram ITERA Official. Nah, sepertinya untuk diskusi kita pada kali ini cukup sampai sini, Pak. Ya. Semoga kita dapat bertemu juga di podcast-podcast Panoloka selanjutnya. Oke, sampai jumpa di podcast Panoloka selanjutnya. Ya, terima kasih.